Hamas. Pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadah tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi. Ya, itu kan cakar PDW itu. Ya, karena ini tanah wakaf umat Islam sampai akhir zaman. Dia semaunya sendiri kan ya begitu hukum internasional. Dokumennya tidak ada seperti itu. Tanah wakaf itu kan urusanmu. Tahu hukum internasionalnya seperti apa? Hanan Nasrawi sadar. Sebagai seorang Kristen dia tahu Alkitab pasti. Bukan dia tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah. Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan kita mesti kalah. Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab kalau dalil agama membenarkan kepemilikan Israel. Lalu dia pakai dalil HAM. Waktu saat ada konflik tanah, bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa, pembayaran ganti rugi nggak dilakukan, orang itu terusir. Terus ditanya di forum internasional, di PBB, orang yang bersangkutan itu dihadirkan. Ini tanah milik siapa? Negara Israel mengatakan ini tanah wilayah Israel. Ya, saya tahu ini wilayah Israel. Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah Republik Indonesia. Tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan persoalannya. Tetangga sebelah itu masa ada sertifikat miliknya Republik Indonesia? Itu enggak kok. Sertifikatnya ini punya siapa? Misalnya punya Tuan Samuel. Tuan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari bapak saya Tuan Daud. Tuan Daud dari mana? Oh, dari kakek saya Tuan Sulaiman. Oh, jelas. Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya. Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini. Terus kemudian forum internasional mengatakan, serahkan ini kepada yang punya. Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel, itu no problem. Silahkan, itu wilayah negara. Tapi sertifikatnya siapa? Ya orang ini serahkan. Kalau kamu mau beli, ya beli dengan harga yang layak. Itu yang terjadi. Jadi antara penyelesaian secara HAM, secara pribadi, dengan penyelesaian secara politik. Sama dengan gini. Indonesia dulu kan milik dijajah Belanda, gitu. Setelah dijajah Belanda kita merdeka. Tanah yang kita miliki ini tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka, gitu. Berarti sekarang mentang-mentang Indonesia merdeka, terus yang punya ini misalnya orang Timor yang sekarang masuk Portugis. Kemudian dikatakan, oh tidak bisa, kamu orang Timur, ini tanah orang Timur-Timur. Ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia. Betul Pak, ini miliknya Republik Indonesia. Tapi ini yang beli kakek saya Pak. Lah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur. Ya kan sejak zamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia. Ini negara ini menguasai milik saya. Ini jelas ini pembelian dari kakek saya, kira-kira seperti itu. Nah ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM oleh orang-orang Palestina Kristen seperti Hanan Nasrawi dan sebagainya. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914 Turki kalah perang, Palestina diserahkan kepada Inggris karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917 dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuni tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara, dulunya kan warga negara Turki. Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama, lalu diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah milik, itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang, artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi, keberatan. Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lordville. Karena ada orang yang namanya Tuan Ville, maka Lordville. Di sana dibuat obsesi pilihan, ya. Tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu, pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan tahun 1947.
dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara. Di Tanah Suci ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dengan catatan kota Yerusalem tidak boleh, Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik. Yerusalem Timur harus ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai corpus separatum, sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Takhta Suci Vatikan sepakat dengan PBB, Israel sepakat dengan PBB, tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku orang-orang Arab tetangganya. Oh, tidak bisa, mereka tidak mau terima. Status wilayah Tanah Suci itu statusnya kosong kekuasaan. Karena apa? Ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional, mandat Inggris yang memenangkan perang dunia pertama, kan itu kan? Berarti statusnya apa? Statusnya dia kosong. Ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapanpun juga di wilayah Palestina. Sementara status quo negara wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki karena Turki sudah kalah perang sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris. Israel curi start untuk kemerdekaannya. Ya, mumpung ini masih kosong, tidak di wilayah siapa-siapa, kemudian ada deklarasi Balfour yang mendukung itu tanah air Israel. Soal Palestina nanti mau terima atau tidak urusan lain. Yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong. Maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948. Itu kira-kira seperti itu loh. Jadi kalau saya membahasnya kan netral saya ngomong sejarahnya sejarah. Begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan, negara-negara Arab mengeroyok Israel. Salah satunya Libanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, dan Saudi Arabia. Negara-negara Arab yang mengeroyok Israel itu tidak semuanya Islam. Libanon mayoritas Kristen waktu itu. Jadi tidak bisa kita batasi hanya konflik agama. 5 negara tadi kalah semua sama Israel. Dan ini orangnya heran, pengamat militer juga heran. Ini negara kecil baru bangkit begitu, kok bisa menang sama negara-negara raksasa dari 5 negara loh. Libanon, Suriah, Irak, Yordan, Arab Saudi. Bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah yang dulu kan ditentukan ini wilayah Israel, ini wilayah Palestina oleh mandat PBB. Resolusi 181. Dengan kemenangan perang itu dia menambah wilayahnya 50% lebih. Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina sekarang menjadi wilayah Israel. Lah, ini kan bukan pencaploan, ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi 2 negara selesai kan wilayah masing-masing. Nah ini kamu menolak, kemudian kamu melawan kami, kemerdekaan kami perang dan kamu kalah. Nah ketika kalah kan kemudian wilayah yang dimenangkan tadi secara hukum internasional diakui sebagai pemenang perang. Seperti kasusnya menangnya perang Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya. Gitu lah kira-kira. Nah perlawanan tidak berhenti. Mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang 6 hari tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di perang Yom Kippur itu menarik. Orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang, diserang mendadak, tapi ya menang akhirnya. Nah ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan. Muncullah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen, menikah campur itu, menikah beda agama itu. Jadi di Timur Tengah itu istrinya tetap Kristen, makanya dulu kalau Natalan selalu istrinya itu datang ke gereja, ikut liturgi sampai selesai, Arafat menunggu di sampingnya. Di Timur Tengah yang begini bukan pemandangan yang aneh.